Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, hari Sabtu 2 Mei 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang aktivitas rohani yang didasarkan atas teks Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Injil hari ini mengajak kita merenungkan tentang aktivitas rohani kita, seraya mengelolanya secara benar. Mari kita merenungkan dalam 3 bagian berikut. Yang pertama, arti sebuah pengabdian. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan mewartakan kerajaan Allah. Di mana-mana dan tanpa batas waktu, hidupnya semata-mata diperuntukkan bagi banyak orang agar mengalami keselamatan. Namun Thomas, muridnya sendiri yang selalu bersama-sama dengan dia, justru tidak mengenali Yesus secara benar. Thomas bisa melihat secara fisik, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya dilihatnya. Dengan akal pikirannya, ia berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Itu kata-kata Thomas. Pengalaman Thomas ini menggambarkan sesuatu yang amat penting untuk kita, teristimewa dalam konteks mengabdi Tuhan. Barangkali kita telah dibaptis puluhan tahun yang lalu. Selama ini kita juga telah menerima sekian banyak sakramen dalam gereja. Begitu juga dalam hidup kita telah aktif dengan aneka kegiatan rohani. Entah itu Legio Maria, karismatik, KEP, dan seterusnya lah. Masih banyak lagi disebut. Namun, sama seperti Thomas, kita tidak tahu jalan menuju ke surga. Semua masih terasa gelap. Bisa jadi kita merasa sudah dalam track yang benar dengan mengalami rasa damai dalam doa. Tetapi kan itu perasaan yang seringkali hanya sebuah jebakan. Disinilah sabda hari ini mengajar kita, supaya dalam segala aktivitas yang kita geluti, kita menjumpai Tuhan yang hadir. Sehingga dalam perjumpaan itu, kita akhirnya tahu apa yang kita tuju. Bukan aktivitas itu yang penting, tetapi Tuhan yang penting yang mesti kita alami. Oleh karena itu, mari kita masuk ke poin yang kedua tentang arti sebuah kecakapan. Yesus kemudian menjawab Thomas, katanya, "Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Sekarang logika Thomas yang tidak tahu tujuan atau tidak tahu jalan tadi diarahkan oleh Yesus kepada cara berpikir Tuhan. Yesus saja dalam melakukan segala aktivitasnya dengan mengatakan seperti itu, berarti dia selalu menempatkan Allah Bapa sebagai penyebab utama. Ia tidak menempatkan otoritas akunya, ini aku, tetapi selalu ditempatkan itu Bapa. Bukan aku yang mengerjakannya, tetapi Bapa yang melakukan pekerjaannya. Nah, ini yang mesti kita dalami. Disinilah kita dapat melihat arti sebuah kemampuan atau kecerdasan berpikir atau keahlian bertindak. Dalam banyak komunitas gereja, kita menemukan sekian banyak orang yang memiliki kemampuan yang bagus, pintar berbicara, pandai bergaul, piawai dalam manajemen, berjiwa pemimpin,
gerak cepat dalam pelayanan, dan seterusnya. Masih ada sekian banyak hal lain lagi. Semua itu memang patut kita syukuri. Itulah anugerah sehingga komunitas menjadi berkembang dengan baik. Namun dalam konteks ini kita perlu ingat bahwa segala kemampuan itu mesti seimbang dengan iman akan Allah yang memberi anugerah. Artinya, segala-galanya dalam hidup ini semata-mata anugerah. Dan kalau semata-mata anugerah, bukan aku yang bisa. Bukan aku yang mengerjakan. Bukan aku yang hebat. Bukan aku yang bisa melakukan segala-galanya. Tetapi aku dipakai Tuhan dengan anugerah itu. Supaya Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan melalui aku. Manakala tidak, kita bisa terjebak seakan-akan kita mampu. Padahal bukan aku yang mampu. Kita hanya sebagai orang yang digunakan oleh Allah. Inilah arti sebuah kecakapan. Kenapa Yesus memberi contoh dengan mengatakan dia yang melakukan pekerjaannya itu, yaitu Bapaknya, bukan dia sendiri. Itulah pembelajaran penting. Karena dalam banyak kasus, di gereja manapun, terutama di gereja kita, seringkali kita terjebak pada monumen-monumen keagungan seseorang. Nah, ini penting untuk kita tempatkan. Ternyata Tuhan tidak berbicara begitu. Sekarang mari kita melihat bagian yang ketiga, arti sebuah hati. Yesus mengatakan, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Dan kemudian ditambahkan dengan sangat luar biasa, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, ini menjadi menarik untuk kita geluti. Tapi kita selalu mencoba setia dengan konteksnya. Tujuan utama semua aktivitas yang kita lakukan adalah demi kemuliaan Tuhan. Itu satu-satunya tujuan. Karena tadi nomor 2, ternyata yang bisa melakukan bukan kita. Yang bisa melakukan adalah Allah. Maka tujuannya selalu demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan untuk kita contoh. Apa efek dari tindakan yang menyerahkan segala-galanya pada kehendak Tuhan seperti ini? Yesus tadi berjanji, Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita. Segala, semua dikatakan di situ. Jika kamu memintanya sesuatu kepadaku dalam aku akan melakukannya. Namun perlu diingat, konteks permintaan ini bukan konteks permintaan pribadi. Itu menurut refleksi saya. Bukan konteks kepentingan pribadi. Dalam keseluruhan konteks Injil ini, maksud permintaan itu rupanya demi kemuliaan Tuhan. Artinya, supaya aktivitas atau kegiatan kita dapat berjalan dalam kelimpahan anugerah, maka kita melakukan semua demi kemuliaan Allah. Di sini ada kaitan erat antara anugerah Allah yang dicurahkan demi kebaikan komunitas tadi dan aktivitas untuk kemuliaan Allah. Atau secara sederhana bisa dikatakan, kalau segala aktivitas hidup kita ini demi kemuliaan Allah, pasti Allah akan menyempurnakan segala yang kita butuhkan. Nah, itu yang dimaksud menurut hemat saya. Oleh karena itu, Tuhan atau janji Tuhan ini akan membuat gereja itu semakin berkembang dalam konteks supaya semua bisa menemukan Allah manakala kita yang aktif di dalam gereja tersebut sungguh-sungguh melakukan tugasnya bukan untuk dirinya tapi demi kemuliaan Allah. Permintaan apapun yang demi semua orang selamat, disitulah Tuhan akan menganugerahkan. Mari kita belajar dari teks kitab suci hari ini supaya gereja, artinya kita semua,
dan orang-orang sekitar kita mengalami keselamatan, dan kita semua dipakai oleh Tuhan untuk itu, maka kita mesti berani mengatakan bahwa segala-galanya hanyalah Tuhan. Tuhan memberkati kita.